Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Materi yang akan dibahas pada webinar pada malam hari ini adalah terapi musik menuju respon adaptif. Dengan webinar ini, kita dapat mengetahui alasan anak berkebutuhan khusus dikenalkan ritmik, pendekatan ritmik ragam kondisi, serta pengaruh ritmik pada aspek perilaku, kognitif, dan interaksi sosial. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia dengan OT Rangers selaku event organizer. Sebelum lebih jauh lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat Sahid selaku pembimbing OT Rangers, dan kepada yang terhormat Bapak Samuel Cahyo Sembodo selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar malam hari ini. Sebelumnya, persilakan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Yosefin dari Okupasi Terapi Universitas Indonesia tahun angkatan 2019. Dan perkenalkan Sofia Tuljana dari Okupasi Terapi Universitas Indonesia tahun angkatan 2019 yang bertugas sebagai moderator kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada malam hari ini seharusnya kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia, Bapak Gunawan Wicaksono. Namun karena satu dan lain hal, beliau tidak dapat hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu, akan kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat dari Ketua OT Rangers, Sheila Amadea, kepada Bapak Samuel Cahyo Sembodo selaku narasumber kita pada malam hari ini. Untuk Sheila, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Yosefin. Dikarenakan Kaprodi kami pada hari ini sedang berhalangan hadir, maka perkenalkan saya selaku Ketua dari OT Rangers Universitas Indonesia untuk menyampaikan simbolisasi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak Samuel Cahyo Sembodo yang telah berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya di webinar OT Rangers pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Samuel. Sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Sheila, terima kasih Pak Samuel. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara utama kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya akan serahkan kendali kepada moderator kita, Sofia Tuljana. Silakan, Sofi. Wah, terima kasih Kak Yosefin yang sudah memandu acara pada hari ini. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sofi yang akan bertugas menjadi moderator untuk webinar Rhythm Therapy pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penjabaran materi nih dari Pak Samuel, saya akan membacakan beberapa fakta unik mengenai pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Samuel. Yang pertama, Bapak Samuel merupakan praktisi okupasi terapi Gilang Ramadan Studio Band. Yang kedua, beliau merupakan rhythm therapy dengan point of view okupasi terapis. Dan yang ketiga, ada beliau merupakan pencipta Mars IoT. Terus yang terakhir, beliau juga menangani ABK seperti cerebral palsy, autism, Down syndrome, intellectual disorder di segala umur dan levelnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi penjabaran materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu peraturan webinar pada malam hari ini. Peraturan yang pertama, kepada seluruh partisipan diharapkan untuk menggunakan nama yang sama dengan nama pendaftaran pada perangkat yang digunakan. Yang kedua,
para partisipan diharapkan untuk mematikan mikrofon pada saat masuk ke dalam room meeting. Yang ketiga, selama sesi pemaparan materi, peserta dilarang menyalakan mikrofon untuk mendukung suasana kondusif webinar malam hari ini. Yang keempat, pada sesi tanya-jawab, jika peserta ingin bertanya tetapi tidak menyalakan mikrofon, dapat menggunakan kolom chat yang tersedia dengan menuliskan nama lengkap. Yang kelima, pastikan sinyal Anda baik dan kuota cukup. Yang keenam, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email setelah acara webinar selesai. Yang ketujuh, kepada para peserta dihimbau untuk makan dan minum sebelum acara berlangsung untuk mendukung fokus kita semua dalam menerima materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, setiap peserta dilarang keras untuk mendokumentasikan pemutaran video dalam bentuk apapun. Oke, setelah penjabaran fakta unik dan peraturan webinar, kita masuk ke dalam sesi penjabaran materi yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Cahyo Sembodo. Kepada Bapak Samuel, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Pertama-tama kami sebagai okupasi terapi yang mengembangkan ilmu ke arah terapi musik, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita saat ini kita bisa bertemu di webinar ini dalam keadaan sehat dan kelimpahan berkat dan rahmat di tengah pandemik. Nah, semoga pandemi ini akan segera berlalu. Oke, selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan, Bro Dosen Syahid Muhammad, beserta OT Rangers UI, dan teman-teman okupasi terapi, dan juga mahasiswa, dan juga yang dari hati yang paling dalam untuk respect yang sangat luar biasa terhadap orang tua anak-anak kebutuhan khusus yang selalu terus terlibat dalam setiap aspek perkembangan putra-putrinya. Oke, langsung saja. Ini yang slide awal, terapi musik menuju respon adaptif. Oke, ini pendekatan musik yang nantinya akan kita berikan ke setiap anak-anak kebutuhan khusus, diharapkan untuk bisa membekali kemampuan anak-anak kebutuhan khusus dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, dengan orang lain, dan dengan situasi apapun. Oke, konsep dasar pemikiran terapi musik. Musik ini pasti setiap kita tidak akan bisa lepas ataupun mendengar musik. Jadi di tempat keramaian, terus kemudian di mall, terus kemudian juga di hajatan atau ulang tahun teman kita ataupun apapun itu, musik selalu musik selalu menghiasi setiap perjalanan kita. Nah, konsep dasar pemikiran terapi musik dari saya sendiri adalah bahwa manusia adalah sumber bunyi dan makhluk pembawa ritmik. Di mana dalam hal bermusik yang paling dasar adalah ritmik. Dan ketika anak masih dalam janin dalam kandungan pun juga sudah terbiasa dengan denyut jantung dari ibu. Terus kemudian juga ada beberapa teman-teman kita yang kalau makan itu cepat ngunyahnya, ada yang lama. Dan ini bagian dari ritmik. Dan kita pun ketika ngomong, ketika bicara pun, ini adalah kita sudah mengeluarkan bunyi. Dan dalam
perilaku kita dalam ketika kita jalan dan ketika kita dalam hal berbicara pun punya ritmik sendiri-sendiri. Oke, pembelajaran dini lewat gerak dan lagu. Nah, ini pun pengalaman dalam kehidupan saya ketika mengantar anak-anak yang masih kecil itu di playgroup, di TK, ataupun di PAUD pun juga guru-guru awalnya itu mempelajari untuk memasukkan materi dengan bermusik, dengan gerak, tari, nyanyi. Nah, di situ pun istilahnya ingin membentuk perilaku anak yang awalnya dengan pendekatan musik. Dan selama 17 tahun, kurang lebih 17 tahun di dunia pediatri pun saya banyak melihat ataupun juga mengalami sendiri bahwa anak-anak autis atau anak-anak spesial yang lainnya ketika dipanggil ataupun dikasih instruksi, ada yang cuek, ada yang tidak memperhatikan. Tapi ketika kita membunyikan sesuatu atau musik ataupun kita memukul sumber bunyi yang lainnya, itu anak pasti menghampiri kita. Dan ada pernah juga anak Down syndrome, di mana awal masuk, kemudian kita coba untuk pemeriksaan awal, di mana yang paling dasar adalah kemampuan anak dalam pembelajaran adalah ini. Kita lihat kemampuan dalam imitasi geraknya. Nah, kita mencoba memeriksa itu, ternyata kok tidak bisa. Tapi ketika kita mencoba pakai lagu, kita play lagunya Baby Shark, nah, anak Down syndrome ini bisa gerak sesuai dengan video yang dalam Baby Shark itu. Ternyata kan dengan musik, anak lebih cenderung bisa lebih responsif. Nah, itu. Oke, next. Oke, pengembangan terapi musik. Nah, musik tadi berawal dari ritmik, di mana keterampilan ritmik ini sangat didukung oleh perseptual motor fondasi. Oke, perseptual motor fondasi, teman-teman OT mesti sudah pada tahu semua. Jadi di mana dalam hal stimulasi dengan ritmik, perseptual motor fondasi di bagian dalamnya ada sistem sensori, di mana sistem sensori itu ada panca indera, indera jauh ataupun indera dekat. Panca indera mestinya semua sudah pada tahu. Kalau untuk indera jauh sudah pada tahu panca indera itu. Kalau indera dekat berkaitan dengan vestibular, taktil, dan proprioseptif. Oke. Terus kemudian di dalam proses stimulasi sistem sensorik ini akan terbangun yang namanya nantinya tonus postural, terus kemudian juga berkaitan dengan kesadaran terhadap body scheme, dan kemudian nanti muncul ke arah praksis yang berkaitan dengan proses perencanaan motorik, dan kemudian dari hal tersebut di mana tonus otot dan motor kontrol akan terus berkoneksi satu sama lain. Dan semuanya itu berawal dari sistem saraf pusat. Oke. Dalam ini coba Mbak, halo? Dengan Mbak Sofiatul ya, sebagai moderatornya. Iya, Pak. Saya minta di play yang video 5 ya, Mbak ya. Oke.
Ya, ini Maxi pada waktu itu umur 5 tahun. Ada riwayat hipersensitif terhadap audionya. Terus kemudian tonus otot lemah, inisiatif gerakan tidak ada. Itu habis nangis karena tidak mau masuk. Bahkan dari pintu luar pun tidak mau masuk. Tuh, akhirnya dalam hal perseptual motor fondasi, di mana kita menstimulasi anak dengan ritmik dengan ketukan ini, kita melibatkan yang namanya visual audio atensinya. Terus kemudian juga ke arah vestibularnya, di mana biasanya dengan vestibular yang ini ya, biasanya untuk anak-anak yang hipersensitif audionya itu dia biasanya tidak bisa mengeksplor dirinya kemana-mana. Jadi vestibularnya juga terganggu. Nah, terus kemudian proprioceptifnya berkaitan dengan gerak dan sendi dan otot juga. Anak ini awalnya memang tonus ototnya lemah. Awalnya pukulannya itu tidak bisa kencang karena ada hipersensitif audio tadi, otomatis anak untuk bereksplorasi dengan geraknya sangat terbatas dan anak merasa bahwa ada ketakutan terlebih dahulu dengan hal-hal yang berkaitan dengan suara, terus ada keramaian, akhirnya juga anak tonus ototnya juga tidak terlalu distimulasi dengan baik. Nah, di sini kita dalam hal perseptual motor fondasi, kita membekali anak dengan namanya desensitisasi. Pasti pada tahu ya desensitisasi. Nah, dari yang hipersensitif audionya, kita meminimalisir bunyi dari itu, kalau itu namanya tom. Jadi kita taruh di bawah. Nah, suaranya cukup teredam dengan baik. Dan kita pilih untuk suara-suara yang tidak terlalu bising. Nah, itu yang cik-cik itu hi-hat. Hi-hat itu tidak terlalu bising kalau dibandingkan dengan simbal ataupun crash. Nah, dari situ kita coba. Jadi awalnya memang anaknya sama sekali tidak mau masuk. Terus kemudian ini apa itu kita perkenalkan dikit demi dikit. Terus kita juga harus bisa menganalisa lagu. Kita memang awal-awal memperkenalkan lagu anak-anak. Jadi untuk respon nanti komunikasinya, terus kemudian anak terbiasa dengan lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Indonesia anak-anak, karena kita pun sebenarnya negara kita pun kaya dengan lagu-lagu anak-anak ya. Gitu. Terus kemudian dari situ, dari proses perseptual motor fondasi, di mana ada ketukan, anak mendengarkan ketukan, terus ada imitasi gerak. Nah, di sini ada gabungan antara visual audio atensinya. Terus kemudian ada ketukan, ngikuti ketukan. Lama-lama anak juga terbiasa dengan suara. Awalnya kita juga bermain di treble sama bass. Jadi kita coba untuk mengecilkan semuanya, meminimalisirnya. Terus kemudian, dari pukulan itu pun juga mengirim sinyal-sinyal ke proprioceptif anak. Jadi sendi, gerak, dan otot. Dan prinsip ritmik adalah repetisi dan keteraturan. Jadi teratur, pukulannya teratur. Dari keteraturan ini anak dibangun fokus, dibangun atensinya, dan ketika ini diulang repetisi sampai satu lagu, nah ini bisa merangsang otot dan tonus otot anak. Dari getaran, pukulan ini juga merangsang ke
taktil. Awalnya anak ini pegangnya itu hanya gini, apa itu? Jadi belum full grasp. Jadi apa ya? Buka dikit. Buka dikit, jos. Oke. Nah, itu jadi dengan ada pukulan, ada getaran, lama-lama, nah ini namanya refleks grasp. Refleks grasp-nya itu terangsang ya. Oke. Ini yang sudah lapar kalau mau rangsangan perut bisa ada pengawan di belakang. Oke. Iya. Terus jadi dari situ nah ada analisanya lagi di mana ada coba ulangi Mbak, di play Mbak. Nah, itu mukul di bawah. Nah, teng 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 ya, di level di bawah bahu. Terus kita prom sedikit, kita simulasi mukul dan anak itu juga melanjutkan dengan stimulasi apa yang kita berikan, arahkan, dipromkan, terus lama-lama dia bisa punya inisiatif sendiri mukul sesuai pukulan. Nah, atas bawah ini sangat berpengaruh buat tonus otot bahunya, sikunya, dan ketika di posisi atas, pergelangan pun juga terus terlibat. Nah, jadi ini nanti fungsinya untuk keterampilan motorik halus. Jadi dalam ritmik pun kita tetap mengacu pada namanya perkembangan motorik anak dan perkembangan saraf, yaitu cephalocauda. Itu. Jadi kalau otot tonus posturalnya masih belum bagus, lah kita mau ngedrill di drum pun tetap tidak bisa. Begitu. Oke, Mbak, lanjut. Yang sensomotor integrasi ya. Oke, ya. Ini untuk yang para terapi okupasi dan mahasiswa pasti sudah hafal dan katam ya. Jadi ini saya tampilkan biar kita pun juga terus bersyukur karena kita diperlengkapi Tuhan sama yang namanya indera jauh dan indera dekat. Bayangkan coba kalau kita hidup tanpa adanya indera jauh dan indera dekat. Nah, tidak bisa membayangkan mesti. Oke. Jadi dari ritmik ini, pengalaman ritmik ini tidak bisa terlepas yang namanya integrasi sensomotor. Jadi sensorik yang masuk lewat sistem saraf pusat, lewat ini ya, apa itu reseptif masing-masing dari indera, dari taktil, proprioceptif, vestikular. Nah, nanti masuk di koordinasi, kemudian di organizer di bagian sistem saraf pusat untuk menghasilkan respon yang nantinya mengarah ke diharapkan ke respon adaptif dan ini terus berkesinambungan. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kalau salah satu indera ini tidak berfungsi, coba Mbak, yang Alex yang difabel tunanetra, anak difabel video, ya, oke. Biar tidak ngantuk yang operasinya, oke, operasionalnya ya. Nah, ini. Oke. Kemarin saya mendapat pertanyaan yang luar biasa dari Mbak MC, Mbak Yosefin. Dia bertanya, Mak, bisa menentukan bakat dan minat anak kebutuhan khusus itu gimana? Nah, dalam terapi ritmik ini, semua anak yang kita stimulasi berawal dari nol. Jadi sama sekali tidak ada yang pengalaman dengan musik,
bahkan dari keluarga pun juga tidak ada yang bisa bermain musik, meskipun ada juga yang bermain musik, tapi sama sekali ini kita berawal stimulasi semua dari nol. Nah, ini Alex pada waktu itu umur 3 tahun, jadi difabel netra. Nah, di sini nanti saya tidak membagikan bagaimana cara bermain musik, tapi dalam hal terapi musik ini kita bisa membekali anak dengan ritmik. Jadi ritmik ataupun musik sebenarnya bisa diterapkan di setiap pendekatan OT di lahan pediatri, meskipun tidak pakai alat musik. Nah, di sini Alex kelihatannya sini sudah bisa ya. Coba di play lagi, Mbak. Nah, ini sejak lahir buta dan diprediksi dokter itu umurnya tidak sampai 1 tahun karena ada kebocoran jantungnya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengirim sinyal-sinyal berkaitan dengan proprioseptif, jadi gerak, terus kemudian Alex kan keterbatasan dengan visualnya. Nah, kita stimulasi di pendengarannya, kita mencoba untuk mengirim sinyal lewat instruksi, lewat suara dalam omongan, dalam bicara, lalu diterapkan, dipromkan di jari-jarinya. Dan ternyata anak ini bisa melanjutkan apa yang saya harapkan untuk bisa mengikuti dari ritmik dan simulasi melodi ini. Nah, ini pun juga awalnya tidak, saya pun juga sempat hopeless karena dengan anak-anak yang ini ya, untuk Alex sendiri kan sama sekali tidak bisa melihat, dan saya berpikiran pasti yang akan distimulasi nanti banyakan di pendengaran. Tapi Alex ini sangat hipersensitif. Jadi masuk di studio itu sudah denger ting gitu aja udah wah nangis. Jadi nangis 1 jam penuh tanpa istilahnya tidak mau pegang apapun, bisa juga merasa bahwa nanti aku mau diapakan. Nah, itu jadi sama sekali istilahnya kalau Jawanya gendongan terus. Jadi tidak mau duduk sendiri, udah gitu. Ada trik. Jadi selain pendengaran, kita telateni distimulasi bagian proprioseptif. Nah, kita harus cerdik, Mbak, Mas, Bro. Iya. Kita harus cerdik. Ketika ini apa itu? Karena di OT kita sudah dibekali dengan kecerdikan. Bukan cerdik untuk bolos ya. Itu saya dulu pernah bolos saya. Sama bro dosen Syahid pernah. Oke. Di sini tips and trick ya. Oke. Tip and trick. Ya meskipun nangis, kita ya pendekatannya istilahnya apa itu? Juga memperhatikan ekspresi dari anak. Ketika nangis terus tidak pucat, tidak apa-apa ya, oke, kita lanjutkan pendekatannya. Nah, awal saya mencoba untuk pernah dengar yang namanya Wilbarger. Jadi ada istilahnya masas turun terus apa itu di persendian digabung apa ya, didorong-dorong, terus ada stimulasi juga istilahnya pakai brushing sensori. Nah, di situ
saya mencoba pendekatan musiknya lewat musik-musik instrumental, di mana musik instrumental itu tidak ada distorsi gitarnya, tidak ada suara vokalisnya. Kita mengacu dulu ke soft, Meskipun ya masih nangis, oke lah, lanjut, enggak apa-apa. Nangis, tapi kita sambil lihat ekspresinya anak, pucetnya anak. Sampai itu ya, itu terus habis itu kita masasnya ya. Bill Berger-nya itu sama brassing-nya itu ngikuti irama dari lagu instrumentalnya itu. Nah, itu lama-lama anak terbangun kesadarannya terhadap ritmik. Tuh, kenapa kok saya dari tadi bicara ritmik, jadi tidak melodis karena pertama ya memang perkembangan motorik anak berawal dari cephalocauda, dari otot kasar, motorik kasar, otot-otot gede, nanti baru ke motorik halus. Dimana kalau musik melodis itu banyak melibatkan motorik halus. Makanya kita bangun dulu atensinya, perilakunya, kesadaran ritmiknya itu di alat-alat musik ritmik ataupun dengan sentuhan-sentuhan yang sesuai ketukan. Nah, dari situ terus kemudian juga jari-jarinya kan dia merasa sama sekali tidak mau pegang apapun. Nah, kita juga stimulasi dari yang prinsip desensitisasi ya, dari yang halus dulu, makin kasar, itu pun juga sentuhannya atau pergerakan itu sesuai dengan irama lagu. Itu. Oke. Lama-lama akhirnya dia Alex mau pegang alat musiknya itu dan akhirnya ya secara tidak disadari meskipun nangis, tapi pengiriman sinyal ritmik itu masuk ke anak. Dan awalnya pun juga tidak langsung ke belajar notasi, terus dengarkan apa, terus ngikuti nada dari lagu. Nah, kita coba anak berekspresi bebas dulu. Setelah dia mulai merasa nyaman dengan sentuhan-sentuhan, oke, sudah pencet-pencet aja. Terus kita masuk ke lagu dikit demi dikit. Anak kok sudah mulai nyaman ini, mulai nyaman. Akhirnya sampai sekarang malah sudah bisa mengiringi di kebaktian raya gereja. Jadi dari awal yang hipersensitif, sama sekali tidak mau pegang apapun, nangis terus. Nah, akhirnya ke arah dia bisa menginspirasi yang di luar, di istilahnya menginspirasi yang untuk orang tua yang dengan anak difabel. Oke, Mbak, lanjut. Oke. Ini ya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang bagian ini, saya minta untuk Bro Dosen Syahid di on-kan. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Samuel. Oke. Dari tadi saya dokeng terus loh, Pak. Oke, Pak. Saya temenin kalau gitu, Pak. Oke, ya. Siap. Okay. Nah, ini kita mau mencoba bagian ini ya, Pak ya. Sebelumnya kita tidak ada latihan ya. Oke. Ya. Oke, kita tidak ada latihan. Ini pun juga bukan magic. Oke. Oke, ya ini jadi kita tidak ada kompromi sebelumnya gitu ya, nggak ada latihan sebelumnya dan ini spontanitas baru saat ini dilakukan oleh Pak Sam gitu ya. Iya, bukan settingan karena kita bukan untuk menjadi viral. Oke. Jadi sepertinya menarik nih kayaknya. Jadi
Oke, ini dari bagan ini kita mau mencoba di mana manusia adalah pembawa ritmik dan bunyi. Oke, Pak, coba ini tes dulu, Pak, ngikuti saya ya. Oke, Coba ya, siap. dengarkan ya. 1, 2, 3, 4. Coba. 1, 2, 3, 4. Oke, coba sekarang sambil gerakan ya. 1. Gerakannya seperti apa, Pak? Ya, ini kelihatan? Oke, ya 1. Oke, kanan dulu. Jadi ritmik kita biasakan dimulai dari kanan. Oke. Meskipun anak nanti akhirnya kita, tapi kita tetap membiasakan dulu dari kanan. Oke, Kenapa itu, sisi Pak, kanan dulu. dari kanan? Ini ya, Oke. kanan, Ya, kiri, kiri, tepuk, tepuk, klik. klik. Ya. Ya, oke. Oke. Sambil berhitung karena kita adalah pembawa ritmik ya. Jadi sambil berhitung ya. Oke. Oke. Ya, boleh. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Ya, sip. Oke. Ya. Itu. Coba Pak Sahid sambil berhitung. Oke. 1, 2, 3, 4. Gitu ya, Pak? Sip. Oke. Nah, oke. Nah, ini basic dari ritmik. Ini namanya ketukan seperempat. Jadi tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Oke. Masih ingat tadi, Pak Sahid? Oke. Ya, masih ingat. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang ini saya tambahin. Jadi tadi kan 1, 2, 3, 4. Terus habis itu masuk kanan lagi. 1. Ini ya. Kita masuk ke 1/8. Tu, 1, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Nah, coba. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Nah. Kayaknya saya kepusingan, Pak. Oke. Coba boleh diulangi lagi, Pak? Siap ya. Kita mulai dari kanan ya. Oke. Oke, ini diangkat. Tuh. Ya. Tuh. 1, Wa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Oke ya. Mungkin yang lain boleh sambil ikutin juga kali, Pak ya. Oke, siap. Ya. Ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Digabung sama tadi 1. Sama yang tadi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita coba lagi ya. Ini saya hitung setelah 4 kita coba masuk ya. Oke. Sambil dihitung. Yuk, 1, 2, 3, 4 masuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, langsung 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang lain mungkin boleh sambil ikuti ya. Oke. Ya. Siap lagi ya, biar enggak ngantuk karena enggak ada kopi ini ya. Oke. Yang lain boleh di on-kan videonya ya. Mungkin sambil diikuti. Menarik loh ini. Oke. Ya, ini nanti biar semua bisa merasakan dari bagan ini. Ya, bagaimana ritmik itu, Pak siap ya. Oke. Ya, ritmik terus. Yuk, siap ya. Tuh. Hitungan keempat siap. Tuh, wa, ga, pat. Kanan, kiri, tepuk, klik. Tuh. Wa, ga, pat. Kanan, kiri, tepuk, klik. Oke. Wa, ga, pat.
Oke, Oke. sip, mantap semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes, kita harus semangat ya. Di dunia pediatrik kita harus semangat. Kita harus penuh ekspresif, semangat, biar anak-anak istilahnya perhatian anak kita bisa curi. Oke, yes. Itu, Nah, jadi itu dasar dari ritmik ya Pak ya? Bukan Pak. Hmm. Itu adalah saya jelaskan dari sini, di mana ketika tadi Pak Sahid melihat contoh gerakan, itu kan bagian dari visual, terus kemudian audionya juga aktif, mendengarkan ketukan, terus kemudian persepsinya kanan, kiri lah. Itu semua kan memang ini ya Pak ya, diatur dalam sistem saraf pusat, central nervous system. Nah, di bagian praksis dan modulasi ini, di mana kita bisa berespon adaptif dengan adanya tadi audio dari saya, terus kemudian visual kita, terus kemudian vestibular kita bisa duduk tenang, tetap fokus apa yang tadi sinyal yang saya berikan, terus kemudian di situ timbul praksis dalam hal perencanaan gerak. Jadi apa yang dilihat, terus kemudian ikutin. Nah, dari situ terus ini tadi visual audio atensi terus tersimulasi dan kemudian visual audio persepsi dan memori. Jadi ada tadi proses kanan, kiri berhubungan dengan persepsi gerak, terus kemudian diulang berkaitan dengan memori, dan di sini timbulnya namanya bilateral integrasi sequencing, ada rangkaian koordinasi kanan kiri, dan akhirnya Pak Sahid dan teman-teman semua perilakunya adaptif. Jadi ketika diulang-ulang terus mencoba untuk istilahnya berproses untuk bisa fokus ngikuti ritmik. Nah, di ritmik ini kita memang harus kreatif dengan banyak-banyak belajar dengan ketukan-ketukan. Nah, tadi ketika hitungan ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini pun kita bisa kreasikan istilahnya yang awal ketukan, misalkan ini bisa diterapkan juga ketika terapi sensori ya. Sensori integrasi. Jadi terapi sensori integrasi ini pun juga bisa diterapkan. Jadi misalkan duduk berhadapan-hadapan pun juga misalkan hitungan 1 bisa diawali dengan kaki dek, hitungan 2 kaki lagi kanan, terus hitungan 2, hitungan 3 misalkan tos. Hal-hal yang simpel dulu yang anak bisa dilakukan, kita masukkan ritmiknya. Tuh, jadi nanti bisa dikembangkan hitungan 1, 2, 3, 4 itu mau masuk kanan dulu atau kiri atau bareng dulu. Anak yang belum bisa kanan kiri kita coba bareng dulu. Dari posisi tos di bawah, yuk tuh atas, wah ke mat, tuh wah atas bawah. Nah, jadi tanpa musik pun kita bisa berlatih ritmik. Dan ketika kita coba dari tempo yang lambat, terus kita coba yang tempo cepat lagi. Tempo cepat lagi. Tapi habis itu kita latih dinamikanya anak. Habis itu turun ke lagi sampai tempo yang lambat. Jadi anak bisa mengontrol geraknya, bisa merasakan temponya, juga bisa mengontrol perilakunya. Oh, kapan harus cepat, kapan harus lambat, kapan harus nanti di stop dulu, kapan nanti tua, kapan masuk lagi. Nah, di situ. Oke, lanjut. Jadi nggak langsung pakai alat musik gitu, pakai badinya sendiri bahkan bisa. Bisa, ya, karena itu tadi ya. Jadi konsep ritmik bahwa manusia itu adalah pembawa ritmik dan bunyi. Itu. Oke. Oke, Pak Sam. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah bagan tentang
pemikiran saya ya berkaitan dengan terapi musik. Jadi memang awal adalah yang menjadi akar yang paling dasar buat anak yaitu perilaku berkaitan dengan pola asuh, terus kemudian praksis sensori dan modulasi, stimulasi untuk sensoriknya, terus kemudian tonus dan kontrol postural. Nah, terus kemudian dengan stimulasi musik, dengan stimulasi musik kita membangun namanya visual audio atensi, terus kemudian visual motor integrasi, terus kemudian kesadaran terhadap ritmik, koordinasi kanan kiri dan memori, terus kemudian motor kontrol dan pergerakan pola ritmik yang beraturan. Jadi rhythmical movement pattern. Dari situ anak bisa istilahnya ini sebenarnya tidak hanya dengan musik aja, tapi ada yang kita kalau musik bagian dari misalkan diibaratkan dengan menyirami, ada kesejukan, mungkin bisa ini mendukung yang lainnya, kita sama-sama istilahnya berjalan berbarengan dengan terapi-terapi yang lain. Jadi bisa dari terapi perilakunya, itu bisa dari mataharinya. Iya. Jadi digabung juga dengan manajemen perilaku gitu Pak ya? Ya, betul juga. Berkaitan dengan kognitif anak. Jadi nanti juga bisa masuk kerangka acuan perilaku ataupun kerangka acuan kognitif perilaku. Nah, di situ kita lihat dengan perkembangan kognitif anaknya. Itu juga terapi yang lainnya bisa berkaitan nanti sebagai pupuknya. Nah, cuma memang di ritmik ini kita mau menuju nanti ke adaptive response yang berkaitan dengan mendukung self confidence-nya, self control-nya, terus kemudian academic skill, di mana banyak orang tua yang bilang bahwa setelah ya mengikuti ritmik karena kita menstimulasi yang ke arah pergelangan. Nah, ke arah pergelangan. Nah, itu lama-lama ada yang akhirnya ini Pak menghasilnya makin bisa bertahan lama. Terus kemudian juga sudah mau mulai pegang pensil, terus juga yang lainnya. Karena dengan prinsip ke repetisi dan keteraturan, kita istilahnya menerapkan atau memberi bekal bahwa anak ketika nanti misalkan ajarin sesuatu atau segala apapun, ketika misalkan pakai baju, oh ini masuk tangan yang kanan. Nah, selama ini terlatih dengan mukul kanan kiri lah, otomatis ketika diarahkan ini ketika dilepas dia sudah masuk sendiri. Nah, diharapkan ke situ. Itu. Oke, minta ini lagi Mbak, video lagi. Video yang keberapa ya? Yang bola. Terapi tidak harus dengan alat musik. Terus. Nah, ini. Oke. Nggak tolong di-play. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa mengembangkan terapi ritmik ini juga pada waktu kelas ataupun sesi terapi sensori integrasi ya berkaitan dengan
lempar tangkap bola. Dari situ kita juga bisa memasukkan sistem ritmik. Nah, dengan ritmik ini ketika diulang-ulang otomatis terbangun atensi konsentrasinya, tanggap responnya, terus kita nanti kembangkan lagi untuk kayak ada dinamikanya. Oh, kapan harus cepet, kapan harus nahan dulu. Wah, gak misalkan tuh, wah, gak, pat, tuh lempar, habis itu tangkap gak, pat, terus nanti bisa masuk di hitungan yang tiga harus lempar, hitungan tuh, wah, gak, tuh lempar, wah, gak, tangkap, tuh lah, itu bisa dimasukkan dalam terapi sensori integrasi juga bisa. Dengan dribble bola pun juga bisa. Kita bisa memasukkan pola irama 4/4, jadi kanan, kiri, dribble bola, atau 3/4, kanan, ri, jadi nan, ri, tu, wa, gak, tu, wa, gak, tu, wa, gak. Itu pun juga bisa dimasukkan lagu naik ke puncak gunung. Itu kan 3/4. Itu wa, gak, tu, wa, gak, nan, di, na, tak. Nah, situ. Jadi istilahnya tidak harus dengan alat musik. Kalau ingin ini ya, mungkin nanti karena ini pengalaman saya juga. Selain saya di dunia pediatri, saya sempat juga di Dr. Solo Baru. Saya juga terapi di rehab medik. Ya, rehab medik itu kasus dewasa. Saya pernah ada pasien yang trauma servikal, akhirnya kena radik anterior. Jadi berkaitan dengan plexus brachialis, terus nanti dia sangat terbatas untuk gerakan supinator, pronatornya. Nah, saya mencoba untuk melakukan ataupun dengan alat yang lainnya. Biasanya kan ada pakai dipancing dengan kayak bola durian yang kecil, terus kemudian ada untuk melatih nanti akhirnya bisa manipulasi jari-jari pakai malampet. Nah, tapi ini kan umurnya 60 tahun dan bapak-bapak. Saya mencoba untuk bawa gitar dan teman-teman pun pada bilang, "Kowe ngopo meh ngamen ning kene?" Nah, itu jadi ada ini Pak, subtitlenya kan, ya. Nah, itu. Terus juga bahkan saya juga membawa gitar ke bangsal. Nah, itu nanti kalau ini ya, smart code. Nanti di aplikasi Google ada sih untuk namanya smart code. Jadi Pak Sam pakai aplikasi itu juga gitu Pak ya? Ini juga bisa dibawa kemana-mana juga bisa. Jadi di sini ada ini ada 4/4, terus apa itu? Ini kelihatannya. Jadi ada 4/4. Oke. Terus nanti ada patu waka. Nah, di sini pun juga ada nanti temponya bisa diperlambat. Terus kemudian kan gitarnya juga bisa diposisikan kemanapun. Yang penting istilahnya mencoba untuk memancing mau latihan ke arah pronasi. Dan ketika terus dilatih, terus makin cepat lagi, dan bahkan juga saya membuat gambar tuts piano. Sebenarnya tuts piano itu pun juga di aplikasi di pad pun juga ada, cuma kan agak kecil. Nah, kita coba yang besar, itu pun juga latihan fingeringnya pakai
gambar touch itu. Dan ternyata efektif juga, dan Bapak itu bilang, Pak Sam ada waktu enggak? Loh, apa Pak? Waktu ke rumah buat ngajarin gitar. Wah, ini saya cuma untuk hobi aja Pak. Nah, kita dapat berkat lagi. Oke, begitu. Oke Pak, tadi ada yang nanya nama aplikasinya apa Pak? Boleh diulang? Oke, kalau di iPad namanya Metronom Tempo Lite. Oke. Itu kalau di Google Store Smart, jadi pintar, chord, CHORD. Smart Chord ya. Okay. Smart Chord. Jadi nanti juga teman-teman dari ukuran di metronom itu bisa nanti juga bisa untuk jadi acuan perkembangan anak ataupun klien. Oh ini makin cepat, nanti bisa ditunjukkan orang tuanya, ada timernya juga ada. Terus misalkan lompat juga bisa dibuat agak cepat. Tuh lompat, wah Pak tahan dulu tuh, wah Pak 1 stop, wah gak lompat, gak itu ada metronya, tak 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 tak. Nah meskipun ya nanti berbekal speaker aktif juga tidak apa-apa. Jadi istilahnya kita juga kita pun juga punya pengen sesuatu yang beda untuk perkembangan anak-anak yang kita latih. Tuh, jadi kapan harus lompat, kapan harus stop, lempar bola pun juga begitu, merangkak. Kalau untuk obstacle course juga bisa, ayo cepat tuh, wah stop dulu, yuk, habis itu yuk merangkak, apa cepat, hap, yuk, habis itu pelan dulu, pelan, nah, itu juga bisa. Oke, ya, oke. Samuel, iya, karena materinya seru banget nih Pak, sampai kita durasinya nggak kerasa, udah tinggal dikit lagi. Oke. Ini kalau misalnya ditambah 15 menit lagi, gimana? Untuk partisipan yang ingin live dari meeting ini dipersilahkan. Tapi dari Pak Samuelnya nggak apa-apa Kak Pak kalau kita extend sampai 15 menit lagi? Oh, enggak apa-apa Mbak. Oke, berarti pemaparannya kita 15 menit lagi ya Pak? Ya, oke. Ini berarti pemaparannya 15 menit lagi ya? Iya. Oke. Jadi kita mau ke video 8 Mbak. Coba Mbak. Sebelumnya tadi video 8 terus video 8 ya. Ini. Nah, ini. Wah, ga, pa, tu, wah, pa, tu, wah, ga, pa, tu, wah, ga, pa, tu, wah, ga, pa. Oke. Nah, di sini yang saya singgung dari awal bahwa terapi musik menuju ke respon adaptif. Nah, ini awalnya juga ada hipersensitif dengan suara, bahkan ada kayak gemes-gemesnya, terus steaming juga ada. Nah, ini malah akhirnya bisa tampil di acara Hari Autis di Car Free Day Slamet Riyadi ya. Jadi banyak distract juga, terus kemudian melatih anak juga ke ini ya, berkaitan dengan percaya dirinya, dan lihat dari ketukannya, saya ngasih contoh gerakan tidak dari depan, tapi dari belakang. Nah, ini dalam hal latihan ritmik, kita juga bisa melatih body scheme, kesadaran terhadap body awareness-nya, terus dan ini pun lagunya cepat. Dan anak seperti saya di atas tuh ada magnetnya. Jadi kapan tak tak. Nah, itu pas temponya.
dan banyak distrak. Ya meskipun lihat yang lainnya, terus ada banyak yang apa itu kan di Car Free Day kan kita tidak bisa memprediksi ya. Jadi wah langsung datang semua itu lihat, dan anak istilahnya dia tetap memberikan respon adaptif. Jadi terus beritmik, terus merasakan ritmiknya dan menyelesaikan sampai selesai lagunya. Dari yang awalnya hypersensitive audio, ada streamingnya, ada itu apa itu sensory seeking-nya juga ada, begitu. Ya, self regulationnya jadi bagus gitu Pak ya, walaupun di Ya, tengah kerumunan betul, banyak orang gitu ya. betul. Mungkin kalau saya tremor itu Pak. Wah, oke. Terus ini, jadi video berapa ya? Yang alat bantu Mbak, coba Mbak. Nah ini. Jadi di dalam ritmik kita juga selama kuliah di OT juga ada ini ya, assistive disable ya. Jadi Assistive alat bantu ya. devices, ya alat Assistive bantu. devices. Jadi kita tetap harus mengacu pada desensitisasi. Jadi yang awalnya tidak bisa pegang stick, kita pertebal sticknya. Kita pemilihan tekstur yang pertebal itu agak kasar dikit. Jadi untuk merangsang untuk ini ya taktilnya. Oke. Jadi diberikan tambahan tekstur gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, kita awalnya ngerangsang ke sebelah kanan dulu, kan. Terus lama-lama dia merasakan ada hentakan, terus gerak sendiri. Terus akhirnya ke kiri, terus akhirnya bisa kanan kiri kanan, meskipun ada ini ya, katrol ya, tapi itu susah. Karena konsep katrol pun ketika ini tidak gerak, ya bisa macet. Nah, ternyata anak ini juga bisa mengikuti ritmik dengan ini, dan otomatis dengan makin kita tinggikan, nah level bahunya juga bisa dilatih. Begitu. Kekuatan ototnya juga meningkat gitu Pak. Ya, betul Pak. Karena dengan istilahnya di atas level bahu itu kan kekuatan ototnya sudah melawan gravitasi. Ya. Nah, itu. Oke. Langsung lanjut ya. Ini yang terakhir ya untuk ini ya, latihan ritmik. Apa itu? Yang paper terakhir, Mbak, yang ritmik menstimulasi. Ini. Nih, pada dasarnya dengan ritmik memang untuk menstimulasi sensori motorik, di mana nantinya dengan prinsip, kembali lagi prinsip keteraturan dan repetisi, itu membentuk kognitif yang berkaitan dengan konsentrasi, atensi, memori, terus kemudian afektif juga, dia merasakan lagunya, berbagai macam lagu kita berikan dengan berbagai macam, ada suara-suara tertentu juga ada, terus kemudian psikomotor yang berkaitan dengan perilakunya, di mana anak ternyata kan bisa mengikuti ritmik dengan tempo yang lambat. Terus ada yang tempoan cepat, lagi lambat lagi, ternyata juga bisa. Nah, ini juga bisa mengontrol perilaku dan motor kontrolnya. Begitu. Oke. Sama ini Mbak, yang apa itu diisi. Institut Seni Indonesia. Ya,
ini yang berkaitan dengan interaksi sosial. Ini Dela dan Tian dengan riwayat yang berbeda. Dela ada hipersensitifnya, dia cenderung lemah, terus kemudian takut. Awalnya dulu sangat risih dengan suara drum, dengan lagu pun juga mesti langsung tutup telinga. Kalau Tian lebih ke ada hiperaktifnya. Nah, jadi kita mencoba langsung menggabungkan tanpa ada latihan. Di mana di sini ada para penggiat seni, terus ada mahasiswa dari Institut Seni Indonesia, di mana distraknya makin lengkap karena juga visualnya kan tidak begitu terang, karena di tempat yang gedung seni yang di Solo ini memang modelnya kayak kayak sinema itu ya, bioskop. Jadi enggak begitu terang. Lah di sini pun juga saya memang prinsipnya itu suka dengan hal-hal yang membuat mencari distrak anak. Jadi untuk di kita pembelajarannya kan tidak hanya di dalam studio. Jadi ketika nanti di studio udah bagus, oke, kita coba latihan duet, bisa dengan 2 alat musik yang sama ataupun dengan alat musik yang berbeda. Terus kemudian bisa kita juga buat perkusi, terus kita juga ada yang band, dan kapan ini di dalam perform di dalam ruangan, ataupun kita juga mengajak perform di luar ruangan. Begitu. Dan ini tanpa latihan sebelumnya gitu Pak ya, langsung Tanpa dicemplungin latihan. gitu ya? Ya, tapi sudah istilahnya sudah bisa kayak notasi tadi, apa itu lagu anak-anak, terus habis itu, nah ini kan dua-duanya ini malah sudah bisa 3 alat musik. 3 alat musik, kita coba langsung, ternyata bisa saling interaksi satu sama lain, meskipun ya distraknya banyak sekali. Ya. Gitu. Ini akan menjadi bekal untuk kemampuan interaksi ya, antara antara sesama gitu Pak ya? Ya, betul. Interaksi dengan lingkungan gitu ya. Betul sekali. Oke, dan ketika anak merasa, wah ini berhasil, nah itu sangat mendukung sekali untuk proses perkembangan dari hormon. Bukan begitu ya Pak ya? Ya, self confidence gitu Pak ya, mungkin Yes, ya. ya betul. Value add-nya jadi value Ya. dirinya jadi lebih meningkat juga Yes, gitu ya. imunnya juga bertambah. Ya, oke. Oke, ini lanjut terus apa sudah untuk sesi saya? Apa ke arah ini tanya jawab? Pemaparannya dari Bapak Sam sendiri udah cukup, Pak? Ini sudah cukup. Oke, kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya ya Pak, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri akan terdiri dari 2 sesi, di mana 1 sesi terdiri atas 3 pertanyaan. Nah, ternyata di kolom chat udah ada yang nanya nih Pak, dari untuk penanya diharapkan ini ya menggunakan nama yang digunakan pada saat pendaftaran. Jadi ada yang nanya Pak, untuk terapi musik manakah yang kita kenalkan di awal? Apakah listening music atau play music? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Yang paling awal sekali adalah kita pertama kali mencoba untuk memperdengarkan dulu. Terus biasanya itu ini saya senang dengan bola ya, bola gimnas yaitu ya, tahu ya, teman-teman tahu ya.
Nah, Bola gym ya, di, Pak ya. ya oke. Di situ kita dengan musik diperdengarkan, terus kemudian meskipun dia ada hiperaktif atau ada yang hipoaktif, kita coba di bola gimnas dulu. Nah, dan selama 10 tahun saya di ritmik ini ternyata memang musik itu sangat-sangat berpengaruh pada vestibular, di mana kan vestibular reseptornya kan di telinga bagian dalam. Nah, di mana dengan kayak suara-suara dari bunyi, dari nada-nada, melodi, ada ritmiknya. Nah, itu kan masuk nanti di koklea ya. Koklea itu kan juga bagian dalam telinga. Dari situ kan disalurkan menjadi ini apa itu ke informasi ke saraf-saraf. Nah, dengan musik dulu, kita mendengarkan musik dulu. Kita memperdengarkan musik dengan duduk di bola bobat. Nah, kita kalau anak yang hipoaktif ya, hipoaktif biasanya ada hypersensitive audio. Itu. Jadi ada biasanya sensory defensiveness, jadi menolak dengan kayak pergerakan-pergerakan. Nah, kita perdengarkan dulu, coba kita alunkan duduk di bola itu, terus kemudian kita gerakkan sesuai dengan irama lagunya. Tapi kita juga jangan langsung mengikuti irama lagunya. Kita coba half time, namanya half time. Kalau di ritmik itu half time, jadi setengah tempo. Jadi misalkan ya tuh ambilkan bulanku, ambilkan bulanku di belakang, nah, terus agak depan, hilang ke kanan, ke 4 terus kiri, bulan penerang. Nah, itu juga selain merangsang untuk ini ya audio atensinya, juga kemudian vestibularnya, ini anak juga otomatis juga bisa melatih writing reaksinya, terus juga reaksi proteksi dirinya di situ. Yang paling awal kalau saya senangnya dengan bola dulu, bola gimnas. Kalau yang hiperaktif, oke ya kita kontrol dulu maupun geraknya, makin meronta-ronta istilahnya, karena memang pengennya kan bebas, anak hiperaktif itu bebas. Nah, kita tahan dulu, yuk rasakan lagunya. Kita bisa buat program setidaknya 1 menit, habis itu dilepas. Nah, yuk lagi, duduk lagi 1 menit. Dengan itu bisa kan ada pantulan ya di bola gimnas itu kan ada pantulan ya tuh pelan-pelan. Nah, itu kita juga bisa memasukkan musik klasik, Mbak. Musik klasik pun juga bisa itu. Jadi awal pertama kali kita memperdengarkan sambil tadi mengenalkan ritmik di bola itu. Oke, Pak. Ya. Tuh. Jadi tidak langsung harus pegang alat musik. Oke, mungkin menjawab pertanyaannya, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya, Sofi. Oke, pertanyaan kedua atas nama Zamira Jati, Pak. Alat musik yang tepat untuk anak-anak dengan kondisi ADHD, autisme, dan lainnya, apakah bisa disamakan atau harus melihat komponen aset dan limitasinya? Nah, untuk ini ya, paling awal adalah yang istilahnya ini. Jadi pemain musik, bahkan vokalis, bahkan melodis pun itu harus paham dengan ritmik. Nah, jadi harus tetap belajar ritmik. Meskipun nggak harus nanti belajar drum, terus alat perkusi apa-apa enggak. Tapi harus paham ritmik. Misalkan kita main band,
pemain drummernya udah wah presisi banget, temponya udah keren banget. Tapi vokalisnya wah temponya lari-lari ya, enggak jadi musik yang indah. Nah, di situ. Yang paling awal adalah itu tadi. Kita masuk dulu ke konsep bahwa perkembangan motorik anak berawal dari motorik kasar, prinsipnya sefalokaudal. Nah, kita cek dulu di ritmiknya. Oke. Kalau ritmik sudah bisa ngikuti, oke. Terus kemudian konsep kanan kiri ngikuti. Meskipun itu kanan kiri itu susah loh, Mbak. Kita harus punya teknik. Ada beberapa teknik yang saya terapkan untuk bisa melatih kanan kiri anak. Jadi kapan harus cing, kapan harus tak, cing, tak, cing, tak lah. Ketika anak sudah bisa begitu, terus kemudian juga kapan ini bisa cepat, kapan ini harus pelan. Nah, itu pergelangannya, tonus ototnya ada perkembangan. Nah, baru kita coba ke musik melodis yang melatih ke arah fine motor. Nah, awalnya juga di musik melodis pun kita juga bisa menerapkan ritmik. Misalkan kita ini ya ujung jari. Jadi misalkan do tinggi sama do rendah. Jadi biasanya di keyboard itu sudah ada metronomnya. Nah, di situ. Nah, terus habis itu mulai kita coba dari perkembangan juga ke motor halus. Jadi radio ulnar. Jadi dari jempol, dari ini telunjuk. Begitu. Jadi tetap harus ini dulu, ke arah ritmik dulu. Jadi alat musik ritmik ataupun pendekatan ritmik. Nah, jadi tidak hanya langsung ke alat musik. Oke, terima kasih Pak Sam jawabannya. Ini pertanyaan terakhir di sesi 1 ya Pak. Nanti sesi kedua pertanyaannya boleh secara langsung ditanyakan. Jadi untuk para partisipan yang ingin bertanya di sesi kedua, silakan dinyalakan mikrofonnya dan bertanya secara langsung. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi 1 atas nama Wita Indriani. Pak, anak saya autistik. Kalau bernyanyi dia bisa mengikuti irama, tapi dia belum bisa mengikuti ketukan pada saat main drum. Berarti harus kita ajarkan ketukan dulu ya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ini bisa ketika nyanyi pun kalau misalkan orang tua bisa main musik, kita bisa juga mengenalkan musik istilahnya dengan jamming. Jadi ada yang gitar ataupun yang keyboard, anak-anaknya bisa nyanyi. Nah, tapi kita harus tetap ini ya, membunyikan metronomnya tadi. Jadi tok tok. Nah, kita pun juga main gitarnya juga istilahnya sesuai ritmik, sesuai ketukan. Tek 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 tek. Nah, habis itu disesuaikan. Kalau ini lagunya temponya beat berarti genjrengannya ya cepet, temponya cepet. Kalau ini memang lagunya slow ya kita latih pelan. Nah, itu nanti makin lama ada dinamikanya. Nah, lebih bagus lagi dikenalkan ke ritmik. Jadi setidaknya gini, tip dan striks. Oke. Jadi kalau anak sudah bisa kanan kiri, nah itu sambil misalkan lagu kayak tadi ya, ambilkan bulanku atau balonku ada 5, kita pakai ini dulu, lagu-lagu anak-anak dulu untuk yang dasar-dasar. Nah, itu kita masukkan pola kanan kiri seperempat. Nah, kayak misalnya balonku ada 5 sambil tos bisa juga. Nah, ini juga bisa melatih ritmik.
kelabu. Di situ. Tapi harus mendengarkan lagu aslinya, atau misalkan tidak ada lagu aslinya, kita hidupkan metronom tadi, tok 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 lah, tosnya kita itu sesuai metronom sambil nyanyi. Nah ini sudah multitasking. Jadi udah istilahnya kelihatannya simpel ya, tapi ini ada latihan sensoriknya juga, ada sentuhannya, ada proprioceptifnya. Nanti tosnya makin tinggi, terus kemudian bisa dikombinasikan aku bareng ada 5 bareng, rupa-rupa bareng, nah bareng, atau kanan kanan ri aku tinggal 4 ya. Nan ri di situ. Jadi kita masukkan pola-pola gerakan sesuai ketukan lagunya. Kan ada yang 3/4, 4/4, 5/4, 5 banyak sekali, 6/4 juga. Mungkin Mas Fajar Alfaiz juga bisa itu, keren itu Mas Fajar itu. Dia vokalis dia Mas Fajar itu. Gitu. Jadi tetap ini mengacu pada ritmik. Itu karena band-band yang besar pun istilahnya juga mereka Mas Gilang Ramadan pun ketika apa itu gladi bersih. Jadi istilahnya ini ya, apa mau panggung apa dia mendengarkan ritmik. Karena pemain drum itu penjaga ritmik, bukan penjaga hati loh ya. Oke. Kalau penjaga itu Mas Fajar Alfaiz itu penjaga hati. Oke, Pak Sam. Ini durasi untuk pertanyaannya tinggal 7 menit lagi. Kepada para partisipan yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya untuk 3 pertanyaan. Selamat malam. Sama-sama Mbak Pita. Ya, selamat malam. Pak Samuel, saya Ibu Anita. Saya Ibu Anita, Pak. Oke, selamat malam, Bu. Putra saya masuk dalam kategori autistik, salah satu pasiennya dari Bapak Sahid. Oh ya, terus kebetulan saya mulai memperkenalkan si kecil dengan ngedrum. Karena kan kakaknya drummer juga Pak di GRSB Cinere. Oke. Sampai kemarin mau sebenarnya mau dipegang Kak Obi untuk terapi karena saya sudah kenal Bapak ya, namanya Bapak gitu soundingan. Cuma Bapak nggak bisa saya datengin karena jauh gitu kan. Iya. Saya kenal Pak Obi itu GRSB kan ya? Di Cinere. Jadi kebanyakan kalau anak-anak yang ABK autistis itu semua dimasukkan ke Obi. Dia lebih telaten kan Pak Samuel. Iya. Dia juga pernah ikut ini sih seminar saya Pak Obi. Oh gitu. Nah dia lebih telaten. Nah kebetulan dia salah satu gurunya putra saya yang pertama. Iya. Putra saya pertama sudah masuk mau ke profesional Pak. Wah mantap. Dari TK saya geber terus, maksudnya tetap on track gitu. Iya betul. Mau jadi apa nanti itu pilihan Pak, minimal dia punya skill gitu ya. Nah saya mau kan Obi yang pegang, tapi kondisi COVID akhirnya kemudian batal. Saya nggak berani dia juga nggak terapinya online juga. Akhirnya kok dia mau pegang drumnya abangnya. Dari awal memang dia kalau ngedrum itu kuat Pak, kenceng mukulnya. Cuma Pak, seperti Bapak tadi nerangkan, memang dia kalau dikasih suara musik itu udah langsung ke distract. Dia nggak mau. Jadi beberapa ada ya seperti suara azan, suara notification handphone, suara ringtone handphone, alarm, dia nggak nyaman. Awalnya kakaknya ngedrum itu dia jerit-jerit sampai masuk kamar ditutup. Lama-kelamaan dia enjoy, kemudian dia pegang drumnya abangnya, dia main. Walaupun dari kecil sudah terbiasa sebenarnya, cuma ada masa-masanya dia kemudian sangat kayak ketakutan gitu Pak, sampai nemplok ke saya gitu. Kemudian lama-kelamaan dia main drum sendiri, dan dia pukul seluruh instrumennya itu dari semua simbalnya itu, crash semua dia mainkan gitu dengan sangat kuatnya gitu.
Dan itu salah satu yang kemudian saya record, saya jadiin acuan untuk ke dokter Irawan sebagai untuk perkembangannya. Karena kan kalau ditanya langsung pakai live, pakai video itu kan nggak bisa melihat ya beliaunya, sehingga seolah-olah si kecil nggak ada perkembangan sama sekali, Pak. Kan disuruh nyanyi, otomatis dia lari lah, Pak, kan nggak mungkin gitu. Otomatis saya kirim video ketika dia ngedrum, wah terus lanjutkan katanya. Nah, saya sangat terbuka. Saya kan, mohon maaf Jun Sewu, saya nggak mengerti tentang ritme terapi apa, saya nggak tahu. Tapi terima kasih banyak Pak Samuel, karena dengan tadi Bapak banyak menerangkan, saya mengerti bahwa ternyata dengan dia memukul dan lain sebagainya itu dia sudah melalui banyak step-step terapi ya Pak ya, ternyata yang maksudnya ya, taktilnya dia yang selama ini bermasalah gitu kan. Itu termasuk dia memang tidak bisa memegang pensil dengan benar sampai usia 6 tahun ini. Kemudian dia masih agak fokus Pak, tapi kalau main drum kenapa ya dia bisa fokus pukul semua itu, dan kemudian ada nada Pak. Ya betul. Cuma kenapa dia saya kasih lagu, biasanya kalau di GRSB kan anak-anak langsung main lagu ya Pak ya. Dia main pakai ketukan, pakai metronom tadi gitu. Dia masih nggak bisa Pak Samuel, dia masih ke distract banget gitu. Sehingga ya udahlah Bang, diajak aja. Jadi abangnya ngelatih dia mukul itu single stroke ya, diajarin single stroke terus gitu. Dibuat gitu, terus diajarin tomnya, kalau bunyi tom kayak apa, bla 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 gitu. Hanya itu Pak yang dia nikmati. Kalau dikasih musik, apalagi pakai speaker, dia langsung cute lari loh. Makanya saya agak, aduh ini mau digimanain, karena kan nanti kan dokter pingin ada progresnya apa gitu. Kan saya nggak ngerti ya harus seperti apa, gimana caranya. Oke, berarti ini ya Bu ya, permasalahannya ketika ada lagu ya? Oke, itu ada lagu dia langsung cute, langsung ngilang. Ya, betul. Saya juga pernah sempat ada klien saya, murid saya, itu yang seperti kasus putranya Ibu, gitu. Ya. Jadi saya pun juga awal bingung Bu, karena anak datang itu ketika saya ngeplay lagu, dia langsung tahu, karena di komputer ya, langsung mencet on off-nya komputer. Ya betul, Nah itu. Dan sama sekali enggak mau mukul, enggak mau apa, cuma lari, jadi semua dinaiki. Nah, terus saya latihnya pakai apa? karena semua nolak, itu. Nah, itu tadi. Jadi kita awalnya kita beranalisa dulu di jenis lagunya mungkin Bu. Jenis lagunya. Jadi jangan pilih lagu-lagu yang banyak distorsi gitarnya gitu. Terus kemudian mungkin bisa lagu instrumental. Saya sempat pakai lagu instrumental. Nah, memang agak ada ya kayak saya sebutkan tadi, kalau ada yang nangis dulu apa ya enggak apa-apa, biarkan dulu. Yang saya pakai di bola tadi. Oh, baik. Main bola dulu ya. Main bola dulu, agak dikekep, mau lalu ya udah biarin dulu enggak apa-apa. Misalkan ada itu ya, lagu misalkan ada vokalisnya, ada nyanyinya, ada itu, kita bisa buat program. Jadi misalkan lagu dari bait utama sama ref dulu, kita lepas. Terus coba lagi. Terus habis itu mulai coba pengulangan sampai bait utama lagi. Oh, gitu. Nah, sambil ya bisa tos kanan kiri, terus kemudian agak dipeluk dikit, terus istilahnya kan ada pantulannya dari bola itu. Pantulannya. Lah, terus lama-lama Bu, akhirnya anak itu ketika enggak ada musik tuh naik-naik. Tapi ketika ada musik langsung duduk ambil stick. Ambil stick. Langsung nandri. Jadi sesuai ketukan. Nah, jadi
percaya dalam hal gini, percaya dulu selama yang kita berikan meskipun nangis apa-apa, itu ritmik pun masuk. Seperti ini ya, kasus COVID ini ya, ini juga ada positifnya, di mana ada anak-anak yang akhirnya ya ada yang cuti, terus kemudian tidak ada aktivitas, terus habis itu kita buat lagu. Kita buat lagu, terus kemudian kita share ke orang tua murid. Coba anak pukul terserah, mau pukul alat dapur atau apapun yang punya di rumah, nanti di video ya Bu ya, terus kirim ke saya. Akhirnya ada yang ikut 50-an. Nah, ya agak pusing juga ngeditnya. Terus satu, jadikan satu, ternyata bisa Bu. Jadi ketika sudah ada pengalaman terhadap ritmik, itu tidak akan hilang. Oh baik. Itu meskipun ketika itu nangis apa-apa, terus lama-lama nanti ketika ibu tidak sadar apa-apa, dia mukul sendiri kok bisa pas tempo. Betul. Itu Bu. Jadi tetap agak dianu dulu enggak apa-apa, agak misalkan kalau mau slow itu di bola bobat dulu itu, bola gimnas itu. Nah, ini kemungkinan ke gimnasnya semoga aja bisa fokus, Pak. Kadang suka lari. Sebenarnya anak ini jago nyanyi, Pak. Tanyakan Pak Sahid itu jago nyanyi. Musik dia hafal. Iya. Orang di rumah anak ini. Cuma itu ya kok sama kalau ada lagu. Iya, dulu Bu, dia senang Pak lagu. Cuma gitu. kemudian ada kayak up and down-nya gitu loh Pak semua. Mungkin tiba-tiba dia kemudian nggak suka. Kemudian dia balik lagi gitu, kayak gitu. Mungkin juga pernah ada pengalaman sampai menyentuh ambang batas dalam modulasinya itu, audionya itu, terus jadi mungkin ada trauma juga bisa. Tapi ini bagus Bu, dia ketika nyanyi apa nadanya pas, berarti kan sebenarnya dia merasakan lagunya. Betul. Ya, karena mungkin menambahkan sedikit ketika dia mukul gitu Pak, kemudian dia bisa mengulanginya lagi gitu dengan pukulan yang sama gitu. Walaupun awalnya ngawur ya Pak Sahid ya. Walaupun ketemunya awalnya ngawur gitu ya, tapi dia ulangi lagi gitu. Nadanya itu dia ulangin sama dia Pak. Jadi kayak uji coba. Iya, bagus itu. Meskipun ya ada hypersensitifnya dia merasakan, tapi dia bisa berproses dari awalnya ya nggak pas, akhirnya bisa ngepaskan lah, itu bagus itu. Itu bagus. Itu sudah istilahnya lebih tinggi lagi dari bagian dari audio atensi sebenarnya. Dia bisa merasakan lagunya. Itu. Tapi berarti dia tetap masih hiper audio itu Pak ya tadi Bapak bilang itu ya? Ya mungkin termasuk kategori itu Pak ya? Bisa juga, tapi saya belum bisa memastikan karena mungkin dicoba lagu-lagu yang lain mungkin Bu. Baik. Lagu-lagu yang istilahnya tidak terlalu banyak distorsinya, coba lagu yang relaksasi, coba lagu yang instrumental, itu Kenny G, Defcos, keren itu. Bisa. Baik. Itu. Terima kasih banyak Pak Samuel, ilmunya sharingnya luar biasa. Semoga bermanfaat Bu. Bu sangat bermanfaat Pak. Ya. Oke Pak, ini karena durasinya tidak memungkinkan untuk 3 pertanyaan, 1 pertanyaan terakhir kali ya Pak untuk sesi kedua ini. Pertanyaan dari Roselina Ardina, apakah ada irama ketukan atau tempo tertentu yang dapat meningkatkan atensi anak? Oke, sip. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi paling dasar untuk ketukan ya. Tadi coba Mbak diulangi lagi Mbak. Halo? Iya Pak, oke. Pertanyaannya, apakah ada irama ketukan ya, atau tempo tertentu yang dapat meningkatkan atensi anak? Ini yang paling awal adalah kita tadi ya mengacu ke pemikiran tentang terapi musik. Yang pertama kita bangun dulu ke stimulasi ke sistem sensorik sama perseptual motor fondasi itu tadi. Bisa lewat sentuhan-sentuhan apa-apa,
kita ngikuti yang paling awal adalah memperdengarkan lagu dulu. Memperdengarkan lagu, ketika memperdengarkan lagu, anak terus akhirnya nanti bisa duduk sendiri, terus kemudian dikit demi dikit pegang stick kayak tadi yang awalnya nangis terus akhirnya duduk di bawah mukul-mukul. Nah, itu yang terpenting adalah kita membangun tadi perilakunya dulu. Perilakunya dulu, terus coba kita pakai musik yang anak-anak, ya lagu anak-anak. Nah, terus kemudian ketika anak itu sudah bisa mengikuti, misalkan balonku ya, balonku, terus kemudian wah bisa ngikuti atau wah ini kok terlalu cepat. Bisa yang namanya di media Windows Player itu mungkin belum pada tahu, itu ada namanya itu di situ ada yang bisa nurunkan tempo dari tempo sesungguhnya. Nah, itu. Jadi anu dulu, apa itu ngikuti perdengarkan lagu dulu. Jadi tidak ada ketukan tertentu. Nah, untuk kasus yang hiperaktif apa Pak, ya enggak apa-apa, mukul dulu sepuasnya. Nah, kita ngikuti enggak apa-apa, kita mau mencuri perhatian anak tersebut. Ketika anak sudah merasa puas, coba kita kontrol, kita handle, pegang. Nah, itu nanti pakai teknik-teknik tertentu dari saya. Nah, itu akhirnya anak bisa dari apa yang kita sentuh, kita masukkan pukulan, kita arahkan, nanti lama-lama dia bisa menyesuaikan ketukan. Itu. Down syndrome pun juga begitu. Pertama adalah yang penting adalah perseptual motor fondasi. Terus dari situ praksisnya sama tonus ototnya sama tonus posturalnya. Ketika itu kita sudah bentuk dengan baik, nah nanti sejalan ya dengan terapi-terapi yang lainnya istilahnya yang teman-teman OT yang misalnya sensori integrasi atau yang teman fisioterapi juga. Nah, itu kita bisa maju bareng-bareng untuk membetulkan fondasinya itu seperti kayak tadi pohon ya. Yang paling penting adalah untuk membangun visual motor integrasi, visual audio atensi, kesadaran ritmik. Yang pertama harus ada itu tadi perceptual motor fondasinya itu. Begitu. Jadi tidak ada ritmik tertentu. Yang penting adalah kita mendengarkan, kita banyak-banyak melihat respon dari anak. Nah, bisa ngikuti sanu ya. Oke, kita main di tempo itu dulu. Nah, tempo yang dikuasai anak. Begitu. Oke Pak Sam, ini kepada seluruh partisipan saya informasikan bahwa sesi tanya jawabnya sudah ditutup. Jadi untuk pertanyaan, ada pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira berkenankah untuk dijawab Pak Sam? Oke, enggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan terakhir kita. Tadi dari Mbak Putri Dirgantara tadi iya, ada betul. Chat ya. Itu ya? Pertanyaannya, apakah ada panduan untuk gerakan ritmik berupa instrumen yang sudah terstandarisasi, Pak? Oh, itu. Kalau di seni itu enggak ada, enggak ada ya. Istilahnya kita harus kreatif. Jadi terstandarisasi sebenarnya kalau terstandarisasi alat musik ya kayak keyboard itu ya. Keyboard terus kemudian ada gitar itu. Kalau di ritmik sebenarnya yang kalau kita kan OT. Kita kan OT. Jadi bagian apa yang harus misalkan ya tonus postural apa ya kita bahkan bisa buat alat sendiri kayak saya tadi ada beberapa selain itu juga ada beberapa alat yang tujuannya untuk pertama kali adalah mencoba untuk biar pergelangannya. Jadi memang tidak ada terstandarisasi. Kita yang menjadi patokan adalah metronom. Anak ini bisa ngikuti cepat apa enggak, ngikuti lambat apa enggak, ngikuti satu lagu penuh kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya dari repetisi dari pengulangan kita membentuk kedisiplinan anak perilaku. Nah, kita pengacuan misalkan ya kita lihat dari
Oh, ini dari tadi bait utama terus ke ref dulu. Oh, wah bisa mempertahankan temponya. Oke, dinaikkan lagi. Nah, kita mengacu dalam perkembangannya evaluasinya itu dari ritmik, time signature, sama durasi endurance mengikuti tempo itu. Jadi untuk alat terstandarisasi itu tidak ada, malah kita harus istilahnya terus berkreasi untuk membuat alat-alat yang tujuan untuk anak bisa latih ritmik ini tercapai. Begitu. Oke, Pak Sam. Oke, kepada seluruh partisipan, sesi tanya jawab sudah ditutup. Terima kasih Mbak Putri. Oke, ya, ini padat banget ya Pak bahasannya malam ini sampai nggak kerasa durasinya udah jam 9 aja. Wah, mantep banget nih bahasannya. Mantep, saya belum mandi loh ini dari pagi. Sampai warung tutup ini. Pak Sam ini juragan ya. Iya. Oke, karena ya memang istilahnya ada kesempatan untuk berbagi, ya semoga ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman juga gambaran, jadi ada untuk sesuatu hal yang bisa nanti diterapkan pada waktu pendekatan ke anak itu. Jadi kalau kita sebagai terapis istilahnya ya di zona nyaman terus pengennya wah udah yang penting kita sudah nerapi klien, udah waktunya habis ya udah pulang. Nah, tapi beda lagi ketika kita kok ini enggak bisa begini ya, enggak bisa begini. Oh, buat alat yang bisa begini. Nah, itu Mbak. Oke. Oke, Pak Sam. Iya, ini terima kasih banyak nih Pak Sam udah sharing-sharing, terus kita juga jadi banyak dapat ini ya pencerahan gitu kalau ternyata ritme melodi itu banyak influence-nya ke terapi sama perkembangan kognitif dan motorik anak. Oke. Ini akhir kata, saya sebagai moderator pada webinar hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan banyak permintaan maaf kepada seluruh partisipan dan senior-senior semua untuk salah kata dan error lainnya. Saya ucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, dan selanjutnya ada closing yang akan saya serahkan kembali kepada kepada Kak Yosefin Vita, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Sofi. Terima kasih. Ya, berakhir sudah acara webinar kita pada malam hari ini. Seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel yang sudah membagikan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada malam hari ini. Sekian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.